Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih sebelumnya. Mas siapa tadi namanya? Farhan. Oh ya, Mas Farhan. Kayak nggak pengen banget dipanggil Farhat ya. Ada masalah apa dengan Farhat, Mas? Ya. Makasih udah memperkenalkan sebagai ustadz ya. Cuman nih yang Gen Z tahu lah gue siapa ya. Enggak ya bapak-bapak, izin punten. Saya berterima kasih dimuliakan dengan dipanggil guru, ustadz segala macam tuh. Saya bersyukur. Itu doa ya, semoga saya diberikan oleh Allah kepantasan sesuai doa para teman-teman semua. Jadi dipanggil ustadz, moga-moga ilmunya juga begitu ya. Cuman memang saya sejak awal memang brandingannya sebagai influencer ya. Jadi memang keseharian saya ya memang influencer dakwah, jadi ngurusin Instagram, ya, YouTube, memang bawa-bawa agama ya. Karena mau nggak mau anak pengajian mirip lah kayak anak Rizka. Jadi sebenarnya gua sama anak Rizka tuh sama, kerjaan kita tuh anak muda yang ngaji lah gitu ya. Cuman ketika udah kenal Islam, ya kan pasti kan program-program dari Rizka tadi kan ujungnya kan jadi, oh Islam tuh sebagus ini, terus bohong banget. Film yang bagus aja kita kan pengen cerita tuh. Masa Islam seindah ini gak pengen cerita? Nah ceritanya dengan cara masing-masing. Ada yang jago nulis, dia nulis. Ada yang jago kemudian ngomong, dia ngomong. Nah kebetulan gue jago ngebacot kan. Nah akhirnya udahlah pinter ngomong depan kamera, nyalain kamera ngomong. Nah bagi saya tetap menjadi diri saya sendiri. Gak menjadi orang lain, gak menyulap diri saya menjadi ustadz. Tapi orang bilang kalau bukan ustadz jangan ngomong agama dong. Ya gak bisa. Karena saya udah belajar, udah tahu, masa nggak saya sampaikan. Cuman betul bahwa saya tidak akan menyampaikan yang tidak saya ketahui. Kemarin banget ada yang nanya, kemarin banget nih DM. Kak Fuad, saya lihat di acaranya Kak Fuad itu waktu di panggung, itu ada karakter-karakter yang menggunakan kostum rambut palsu. Kumis palsu waktu itu, jadi ada teman saya di stage Itiba, kalau udah nonton Itiba, ada yang udah nonton Itiba Disconnect? Belum ya, baru reconnect ya? Hah? Oh udah Pak ya, nah itu kan ada tuh yang pakai kumis palsu tuh. Nanya tuh, itu hukumnya gimana ya? Waduh, nanya hukum ke saya, udah pasti saya hukum dong. Akhirnya saya bilang, pertama berhubung bukan saya yang make, maka saya nggak pernah nyari tahu hukumnya. Lah ngapain juga kan? Teman-teman kan kalau udah mulai melakukan sesuatu baru nyari hukumnya. Biasanya kan begitu contohnya. Gue pengen punya rumah nih baru nyari-nyari tahu soal KPR tuh hukumnya apa. Iya gak sih? Anak kos ngapain nyari KPR? Pasti nggak bakal nyari gitu. Kan ada teori tuh namanya teori mobil merah. Teman-teman di sini tadi ada yang lewat tol. Berapa jumlah mobil merah? Nggak bakal dihitung. Banyak pasti, banyak. Nggak bakal karena ngapain juga gue hitungin gitu kan. Tapi begitu dibilang hitung jumlah mobil merahnya, setiap mobil merah yang dihitung akan dapat hadiah misalkan. Itu pasti semua mobil merah jadi kelihatan. Sama, tempel-tempelan kos-kosan itu pasti banyak di jalan-jalan. Cuman kan gak pernah kelihatan. Kapan dia kelihatan? Pas lu nyari kos-kosan. Selalu gitu. Maka sama, hukum rambut palsu ngapain gue cari gue pikir. Nah ya akhirnya saya jawab, saya tidak tahu karena saya nggak pakai aksesoris itu. Jadi saya nggak kepo. Yang kedua, yang pakai aksesoris itu adalah teman saya. Dan saya husnuzon, teman saya sudah punya hukum fikihnya dan saya nggak kepo. Beres kan? Beres. Jadi nggak berusaha menjawab dengan sesuatu yang memang saya bukan ahlinya. Saya bukan ahli fikih ya. Baik teman-teman semuanya, bismillah. Hari ini dapat tema yang menarik ya. Walaupun, nah ini menarik. Walaupun saya merasa, saya nggak tahu nih yang punya ide ngundang saya ini siapa nih ya. Kita nanti coba tanya nih ya. Ini lagi bunuh diri Anda ya. Karena temanya itu setiap gue baca temanya, kepala gue tuh udah negasi gitu. Enggak sih. Baca briefnya, enggak gitu ya. Coba kita lihat pelan-pelan ya. Dari kalimat ini aja. Kayak enggak semua tentang kamu gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Tahu nggak? Gue tuh orang yang berprinsip semua tuh tentang kita. Agak beda ya, agak beda. Ini kayak gini. Gue kasih konteks. Saintis hari ini kan telah menemukan bahwa kita ini adalah produk evolusi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian,
kita ini lagi-lagi saya mencoba klaim dari sains ya. Jangan dianggap bahwa saya setuju atau tidak. Setuju atau tidak kita obrolin di belakang lah ya. Bahwa bapak-bapak ibu-ibu di sini manusia itu adalah hasil evolusi jutaan tahun, miliaran tahun gitu lah ya. Dari sel terkecil lalu berubah, nanti mulai dari muncul jadi hewan berkembang macam-macam. Ada satu yang jadi kita. Tahu teori itu ya? Teori Darwin lah. Tahu kan? Sampai sekarang itu teori terakhir. Belum ada yang mematahkan teori itu. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu nggak setuju sama teori Darwin ya silakan patahkan. Tapi at least di dunia ya, di dunia nih, nggak ngomong agama nih. Itu teorinya. Artinya manusia ini dianggap sama hewan tuh ya sama aja. Ini ada kucing, ada monyet, ada pisang, ada mawar, ada kamu gitu. Jadi kita tuh kayak cuman bagian dari spektrum warna-warni dunia aja gitu. Jadi udahlah manusia ini nggak sok-sokan. Apa sih pengen menjadi orang yang nyelamatin bumi? Sebelum ada lu bumi udah ada. Bumi udah miliaran tahun, lu datang ngerusak terus kayak akan selamatkan bumi. Lu siapa? Itu kalimat saintis tuh hari ini. Khususnya yang bergerak di bidang ngomongin otak. Ya, jadi dokter-dokter, pakar-pakar yang ngurusin otak tuh, neuroscience. Nah itu sangat anti bahwa manusia itu makhluk mulia itu kayaknya dari mana? Ya ini cuman kayak ada kambing, ya besok kambing, sapi, lu, nah udah gitu aja. Ya, bahwa lu lebih pintar ya itu satu hal. Kan ada hewan yang lebih pintar daripada hewan lain kan? Ya udah. Sekarang ada kambing, ada singa, siapa yang lebih hebat? Singa. Nah ada singa ada lu, ya lu udah gitu aja. Itu kan teorinya hari ini. Nah saya nggak berpendapat gitu. Karena sudah belajar agama, sudah belajar Islam, masalahnya itu. Jadi kalau Anda mungkin tidak belajar agama, ya silahkan punya pendapat berbeda. Masalahnya gue belajar agama dan di agama bilang nih, kita ini khalifah. Fil ard. Ya gimana, makanya yang menyebalkan dari kita hari ini, khalifah di dunia, tapi berasa hamba. Kita tuh kan hamba Allah, bukan hamba dunia. Jangan dibalik-balik nih. Depan Allah kita hamba, jangan jadi khalifah. Sengak tuh, apa ya Allah, mana kayak gitu. Depan Allah kita hamba, di dunia kita kan khalifah. Jadi humble-lah saat sujud tadi. Nah pas kerja profesional kok pasrah. Kan begitu sekarang umat Islam nih. Ya enggak apa-apa, ya ikhlas aja ya. Kalau rezekinya ya ada. Akhirnya apa? Miskin. Terus dia bilang, kenapa miskin? Ya rezekinya ya gitu aja terus. Khalifah tapi nggak mau berusaha, yang ngerti gak sih? Ketika ngomong ikhtiar, kalau nggak usah berikhtiar ya, kalau Allah ngasih kesembuhan ya sembuh, ya udah. Humble banget jadi khalifah ya. Nah itu tuh. Nah saya merasa di bumi ini gue khalifah. Kalau gue bukan khalifah ngapain gue di sini? Ngurusin, maksudnya punya niat mulia menghijrahkan banyak orang, mulia banget gue ngapain? Mending gue ngurus diri gue sendiri. Tapi karena ada tugas besar. Rahmatan lil alamin, Rasulnya meninggal. Rasul bilang teruskan ya para ulama. Ulama bilang teruskan ya bro para dai. Para dai bilang nih yang baru ngaji bantuin ya. Ya itulah kita di sini, ngerti ya? Artinya kalau bukan karena tugas mulia itu, ngapain gue di sini? Justru karena kita itu penting, manusia itu penting, kita itu berharga, maka kita melakukan hal-hal besar dalam hidup. Itu poinnya ya. Nah itu dulu. Jadi dalam konteks judul tadi ada benarnya, tapi juga ada yang harus teman-teman perhatikan bahwa jangan juga merasa kita nih nggak berharga kayak apalah aku nggak penting. No. Kamu sepenting itu. Kamu sepenting itu. Dunia berputar itu ngurusin Anda. Loh, Quran itu coba isinya apa? Itu semua aturan hidup buat kita kan, bukan buat binatang. Saking pentingnya Anda, ngaturnya tuh susah banget loh. Itu buku manualnya diserap ke dalam buku-buku ulama. Ya Allah, di Baghdad 600.000 buku, di Mesir 1,6 juta buku. Dari Quran hadis diturunin tuh. Saking ribetnya ngurus manusia. Ya kan? Apalagi wanita. Ya jadi kita tuh seribet itu guys. Makanya lu tuh berharga, lu tuh penting ya. Nah, ada yang bisa ditampilkan? Oh lagi oke deh. Nah menarik, nanti kita tampilkan ya. Tapi ada satu, nah datanglah sebuah brief ke gue. Nanti gue izin tampilin ya, ini menarik nih.
Latar belakang mengapa judul ini diadakan. Nah, gue menganggap ini aja materi kajiannya. Nah gitu. Jadi dimulai dari satu paragraf pertama, nanti kita lihat ya, masih diusahakan. Gen Z hari ini adalah generasi yang tumbuh dengan teknologi yang sangat maju. Ada sistem algoritma yang membuat kalian hanya tahu apa yang kalian suka. Betul ya? Isi FYP gua sama lu pasti beda. Nah, paragraf ini betul. Ya, ini buat bapak-bapak karena sebagian saya lihat bukan Gen Z di sini. Saya melihat aroma-aroma boomer ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, punten saya mau ngasih tahu ini biar bapak-bapak nggak dibegoin sama anaknya nih, saya kasih tahu nih. Ya, ini ilmu nih ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Gen Z usia hari ini paling muda tuh 18 tahun. Paling tua 28 tahun. Siapa? Coba angkat tangan. 18 sampai 28. Nah, oke, turun. Saya akan gibahin kalian sekarang ya. Sebelumnya berarti milenial, kayak gua nih sebenarnya milenial akhir lah ya. Jadi gini, keunikan Gen Z. Nah, bagus nih. Gen Z tumbuh di tengah era digital yang serba instan, penuh kebebasan berekspresi dan lingkungan virtual yang bisa disesuaikan dengan preferensi pribadi. Bahasa simpelnya, Gen Z canggih bener, cepet bener, apa-apa tinggal online. Covid mereka santai. Bapak-bapak, ibu, aduh aku tidak bisa ke pasar dan arisan. Kata Gen Z, who cares? Kita ada Netflix. Iya kan? Iya, walaupun sekarang lagi boykot, hati-hati ya. Nah, Gen Z stresnya justru sekarang Pak. Ini Israel lagi nyerang nih, Gen Z stres. Semua produk aku diboykot. Nah itu stres mereka. Nggak apa-apa, sementara nonton YouTube dulu aja ya. YouTube juga boykot. Nah mampus lah tuh. Nantilah kapan-kapan ya kita ngomong soal boykot ya. Oke, kapan-kapan lah itu. Nah, poin-poin kita bahas dulu. Apakah ini benar? Betul. Ya, Gen Z itu betul. Coba next lagi, bantu Bang. Lagi terusin aja, ini tahun lahir mereka. Sekarang berarti mulai paling muda Gen Z SMP ya. Paling tua itu karyawan baru yang lebih sering pindah-pindah kantor. Nah. Iya kan? Kamu kenapa pindah kantor? Kayak nggak gue aja, buset. Bahkan value kantor tuh dinilai dari value dia. Kantor ini nggak aku banget. Ya kan? Nah, kebetulan saya memang lagi ngurusin Gen Z Pak. Jadi ini next lagi, ini adalah kegiatan saya bersama para Gen Z. Bisa dibantu ya, next lagi. Nah inilah ngisi kelas-kelas, isinya mereka nih Pak, anak-anak Gen Z. Next lagi. Ada lagi? Oh ya, next. Oke, ini kegiatan-kegiatan bareng mereka. Nah oke, nah sampai di sini dulu, stop. Nah ini menariknya. Waktu kuliah, gue pribadi udah dapat materi ini. Jadi gue kuliah ilmu komunikasi, ada bab khusus namanya new media. Dulu pas pertama kali keluar new media, nggak paham. Karena waktu itu tulisannya new media, tapi era di Indonesia baru BlackBerry. Jadi kayak apa yang beda? Medianya masih gitu-gitu aja sama gitu. Karena new media itu didefinisikan sebagai media yang serba campur dalam satu hal. Jadi dulu itu ya media cetak ya cetak. Media video ya video, televisi, media telepon ya telepon, komunikasi dua arah, media teks ya teks, jadi nggak pernah nyambung. Nah media baru adalah media di mana ada videonya, ada tulisannya, ada suaranya, bisa diinteraksi, bisa di komen, bisa di chat, bisa di share, pokoknya satu media semua. Dulu media baru tuh hanya website kan gitu ya, ada tulisan, ada foto, ada video, bisa diklik, bisa dikomen. Dulu siapa yang sangka sekarang orang bisa selingkuh di Gojek. Siapa yang sangka dunia sudah seheboh ini kan gitu ya. Yang tahu yang suka buka TikTok aja lah ya. YTTA. Artinya ini media sangat baru sehingga nah ini membuat Gen Z ini punya mental yang berbeda. Ini yang harus kita pahami. Bahwa apakah mereka jadi anak yang berbeda? Berbeda banget Pak. Kenapa? Mereka native medsos, native teknologi. Native tuh gini, lahir bapaknya udah ngerekam pakai HP gitu. Jadi boro-boro kayak pernah kayak nelpon pakai telepon umum itu nggak pernah terjadi di hidup Gen Z. Karena mereka lahir sudah ada internet, maka kehidupan sebelum internet tuh nggak tahu mereka. Sedangkan orang tua yang saya curigai adalah orang di balik penulisan brief tadi.
adalah orang yang lahir biasanya transisi, milenial nih biasanya nih. Dia pernah hidup analog, pernah hidup digital. Jadi dia kayak merasa kayak Gen Z terlalu manja. Apa-apa masih HP, ngobrol lah. Lah itu kan Anda sering ngobrol, kita ini lahir-lahir bapaknya udah main HP. Ngerti ya? Terus kita diminta untuk jadi anak yang sosial gitu ya. Yang harus care nih loh, ada om kamu disapa dulu, main HP mulu. Anak Gen Z bilang apa? Kayak papa. Kan gitu ya, kayak mama gitu. Oke, sabar, pelan-pelan kita akan agak lama di sini. Nah, sebelum jangan next. Nah, apa akibatnya? Ini apa akibatnya? Saya jelaskan ya Bapak, Ibu, coba kita flashback. Dulu semua orang nontonnya itu aja. Semua orang kenal artis yang sama. Semua emak-emak pasti Rano Karno. Ya kan ya? Semua genre kita kalau nonton tuh sama. Ya, layar emas semuanya. Pokoknya TV bilang terjadi ini, ya semua orang beritanya itu. Betul ya? Headline koran sama. Semua bacanya sama. Kalau nongkrong di sekolah, obrolannya pasti apa yang keluar di TV kemarin, apa yang keluar di koran kemarin. Sedangkan Gen Z tadi ada namanya algoritma Pak. Punten, Bapak kalau install TikTok, yang nongol di TikTok Bapak tidak akan sama dengan anaknya. Dan karena kita mental kayak harusnya semua sama nih. Maka kita kira anak kita menonton hal yang sama dengan kita. Bapak saya sama saya nggak nyambung. Datang-datang, Bapak sudah install ini loh, Instagram katanya. Memang keren ya si A, B, C itu. Siapa itu Pak? Itu loh yang suka debat-debat antar agama. Nggak tahu Pak. Karena Bapak saya suka mendebat agama lain. Yang keluar ya itu semua. Pokoknya Donditan gitu keluar tuh. Lah gue mana tahu. Gue baru ketemu Donditan tuh waktu podcast bareng gitu. Itu juga baru belajar. Oh ini orang kerjanya begini gitu. Oh Masya Allah beliau ini kayak Zakir Naik Indonesia lah ya. Yang suka kayak agama lu salah gitu ya. Nah jujur ya Pak, saya itu kan tidak di ranah dialog antar agama, ilmu saya lemah. Debat-debat ntar gue yang pindah. Bahaya kan. Gue takut ya. Iya takut masuk gereja kayak nyaman gitu kan, tak bahaya. Jangan. Nah akhirnya beda isi FYP Bapak saya itu isinya semua tentang kayak telah terbukti bahwa Yesus adalah gitu tuh. Dan suaranya AI. Dan dia percaya. Anak-anak pasti beda lagi. Oke, itu dulu. Antar anak beda. Yang K-pop isinya K-pop semua. Ya. Isinya akhirnya sekarang siapa ya misalkan ya. Kemarin Lovely Runner. Siapa nama Lovely Runner? Lupa gue namanya siapa cowoknya? Iya Sonjay nama filmnya. Orangnya aslinya siapa? Byeon Usok. Ya. Wah, Byeon Usok sekarang akhirnya telah menemukan ya sudah memanen hasilnya perjuangan dia menjadi aktor sekian tahun begitu kan? Yang nongol di FYP Anda. Sisanya yang nongol apa? One Piece udah mau keluar season 2 itu pasti. Nah, beda Pak. Dan ini nggak akan ketemu selamanya nggak akan ketemu. Karena nanti silakan nonton ada satu dokumenter bagus ya, kayaknya The Social Dilemma namanya. Itu ngegambarin banget bahwa HP itu Pak, ngebaca Bapak klik di mana jam berapa, scroll apa, bahkan somehow dia ngerti kita mikirin apa. Terus yang keluar itu, atuh gimana ini laptop rusak, servis di mana ya nggak tahu juga. Ya udahlah, bye bye Bapak, assalamualaikum. Pas pulang buka HP, servis laptop gitu. Nongol tuh. Tiba-tiba dia kayak tahu kita lagi ngomongin apa, betul nggak? Betul. Nah, apa dampaknya? Saking terbukanya media sosial, sekarang setiap orang menjadi, nih namanya juga media sosial. Sosial menjadi medianya, media menjadi sosial. Artinya itulah dunianya Pak. Jadi kalau Bapak bilang, anak saya kok nggak bersosial, udah tuh Bu di situ, namanya sosial tuh. Sosial hari ini tuh di situ. Dan mereka juga kalau nge-share sesuatu, mereka lah wartawannya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu zaman kita ini ya, masih nunggu berita apa yang headline menjadi sesuatu, kalau anak-anak sekarang enggak. Mereka bisa tahu semua berita dari yang penting banget sampai nggak penting banget. Ya. Mulai dari Netanyahu bilang orang-orang Palestina itu kurang olahraga. Ya kan? Kemarin gitu kan ya? Baru saya ngomong, sampai ada emak-emak nggak bayar COD.
entah di pelosok mana tahu Pak. Kalau kita kan ngapain sih, ya kan? Ngapain? Tapi mereka tahu. Nah pertanyaannya gini, next, ini menjadi aneh. Hal ini melahirkan kecenderungan baru, banyak di antara mereka ingin dimengerti, disayang, diterima. Tanpa ada itu juga kita pengen disayang kali. Jadi ini menarik ya, makanya saya bilang gini, kenapa ini menjadi aneh lah, memang semua orang pengen disayang. Pengen dimengerti, pengen diterima, iya kan? Ini bukan keanehan ya, jadi ini poin nih. Menjadi Gen Z dan yang ingin disayang itu gak salah. Kenapa? Ini karena apa? Karena cuman itu yang tidak dimiliki ChatGPT. Nih, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Dulu anak-anak nurut, saya nih nurut sama bapak saya, bukan karena bapak saya pintar, tapi saya gak punya pilihan lain. Iya gak? Mama nih gini-gini, apa? Keluar? Enggak. Nurut gak sama mama? Iya tapi mau pergi aja. Udah pergi kamu pergi. Enggak. Gitu. Tetap gak bisa Pak. Gak bakal bisa pergi. Kenapa? Ya mau kemana? Tanya mama ini kenapa? Ya mama kenapa dulu aku bisa lahir? Aku tuh lahir dari mana? Dari mama. Kok bisa? Gak usah nanya-nanya lah. Oke, baik. Apakah Gen Z akan oke, baik? Tidak. Kan ada ChatGPT Bapak. Kan ada Google. Kan ada Gemini, betul ya? Artinya kalau mau pinter-pinteran sekarang media sosial, internet lebih pinter. Oke, bapak coret tuh, mama coret. Kamu kalau kayak gini pergi dari rumah, pergi nggak dia Pak? Pergi, Airbnb murah. Ya. Kamu tuh ya kalau kayak gini terus mau jadi apa? YouTuber mah bisa. Mau apa? Coba. Saya sampai hari ini ijazah saya nggak pernah kepake buat kerja. Artinya apa? Sekarang pekerjaan tuh udah banyak banget. Jadi nggak bisa kita bilang kamu tuh ya harus jadi PNS kalau nggak gini-gini, itu dulu Pak. Makanya kalau nurut ya, salim sama orang tua ya, itu dulu hierarki, mau jadi apa harus sama senior. Sekarang masih ada senioritas kayak gitu-gitu? Nggak ada. Nih lihat ciri-ciri Gen Z itu kayak tadi tuh. Saya datang tiba-tiba, halo Sajang Nim, terus pergi. Ada tadi siapa tuh? Itu Gen Z banget. Kalau kita Pak, Assalamualaikum Pak, Masya Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita Pak, kita. Mereka, halo Ustaz Felix. Udah. Apa itu otoritas? Karena kalau mau pinter-pinteran, bapak ibu kalah pinter. Cepet-cepetan, bapak ibu kalah cepet. Lagi masak, mama mau ngomong bentar mah, bentar ya, mama lagi masak, bentar ya, ChatGPT langsung. Mama, ternyata mama kemarin salah. Mama minta maaf sama aku. Ya, namanya juga manusia kamu tuh. Ya, kalau ChatGPT, maaf, saya tidak tahu. Maaf. ChatGPT minta maaf kalau nggak tahu. Lebih pengertian ChatGPT. Coba, kalahkan kita Pak. Maka ada yang nanya, terus gimana sih biar kita bisa menarik hati anak kita? Simple, jadilah sesuatu yang Google nggak bisa, ChatGPT nggak bisa. Apa? Kasih sayang. Jadi kalau bilang, gimana, ini tuh tadi mereka bilang apa? Hal ini membuat mereka ingin dimengerti, ingin disayangi. Lah justru itu Pak. Kalau mereka nggak pengen kayak gitu, mereka nggak pengen ada di keluarga Anda. Justru alhamdulillah Pak kalau mereka pengen disayangi. Karena sebenarnya tinggal itu Pak. Karena kalau mau yang lama tuh ya pengen disayangi, pengen dimengerti, pengen tahu semua hal, pengen kepo, pengen ini, pengen semua. Tapi sekarang yang lain bisa cari sendiri, duit cari sendiri, nanya bisa di mana aja. Tapi Pak sayang nggak bisa Pak. Bisa nggak Papa sayang sama aku? Jadi tugas Papa harusnya lebih mudah sih, tinggal menyayangi. Nah jadi itu hal yang sebenarnya justru harus dikasih ke Gen Z, kalau nggak kabur Pak dari rumah. Tuh lagu-lagu terbaru tuh, yang cinta beda agama tuh. Ya mangu, nah tuh, coba. Jadi lagu Pak. Next lagi coba bisa dibantu. Nah, Gen Z merasa tidak nyaman di suatu lingkungan, mereka cenderung menyalahkan lingkungannya bukan introspeksi diri. Dengar baik-baik sebagai pembela Gen Z. Kenapa itu terjadi? Karena itu harus. Mohon maaf saya ulangi Bapak Ibu. Karena itu harus. Konsekuensi dari orang yang tahu banyak, dia skeptis. Dulu ustadznya ngomong, jadi gini ya, saya itu pernah ketemu sama Ustadz A, dia udah meninggal 300 tahun lalu. Nah saya datang ke kuburannya kebuka. Lagi makan dia, makan nasi goreng di situ. Ya, lagi nongkrong, chit-chat main Uno, nggak tahu lah ya. Terus saya bilang, loh kamu ngapain Syekh di situ? Wah Syekh lagi begini, ha. Kita bilang, wow, gitu kita Pak. Gen Z, hah?
Hah? Gitu. Gen Z itu emang haho-haho. Jadi kalau anak gue kenapa haho-haho gitu ya? Karena sulit bagi Gen Z mempercayai sesuatu yang tidak logis, harus jelas sumbernya dari mana, datangkan buktinya. Kalau perlu ayo mama kita tes DNA. Iya kan? Loh sekarang Bapak Ibu nggak tahu, mereka kan ngegibahin Bapak Ibu di media sosial. Emak gue gini banget, gue bingung, gue anak emak bukan sih kan gitu ya. Lu bahkan meragukan nasab lu sendiri gitu. Coba saking skeptisnya Gen Z. Nah jadi kenapa sih Gen Z itu selalu menyalahkan lingkungan? Ya karena lingkungan hari ini tidak sesuai dengan pengetahuan mereka. Bapak, ibu mereka udah nontonnya sampai Amerika, Palestina. Ketika melihat Indonesia masih gini-gini aja, gemes gak? Ya gemes. Di luar negeri udah kayak gini. Kan dulu kan mungkin gak tahu ya. Masih nunggu liputan 6 petang ya. Halo para pemirsa, sekarang saya sedang ada di Spanyol. Oh Spanyol kayak gini. Kita harus nunggu. Sekarang tiap hari lu mau ke Spanyol juga bisa. Jadi Gen Z kenapa suka menyalahkan lingkungan? Karena dia tahu apa yang ideal. Kenapa dia selalu pindah-pindah perusahaan? Ya karena dia udah tahu perusahaan yang benar tuh gimana. Standar Google, standar Apple dia udah tahu. Dia lihat kisah-kisahnya, podcastnya banyak. Terus dia lihat ada perusahaan yang masih ya ngomentarin atau mungkin ada pelecehan di sana. Ya dia pasti protes lah. Membayar dengan tidak sesuai. Dia kan bisa tahu upah seharusnya berapa. Protes lah dia. Dia itu nggak bisa Pak, diajak kekeluargaan tuh nggak bisa. Lah gue digaji segini, kerja gue dari sini sampai sini, jam 5 pulang. Kalau kita kan ya selesaiin dulu lah, ada adabnya. Adab bahasa apa itu? Jadi mereka itu sebenarnya karena tahu harusnya gimana, kalau digaji segini, kerjanya jam segini, SOP-nya begini, maka ketika kita masih pakai cara-cara lama nggak enakan itu, ya jadi gini kan kita gitu ya, nggak enakan gini sih nggak ada gitu, kayak kan nggak gitu. Jadi mereka itu menyalahkan lingkungan karena emang berarti lingkungannya yang nggak beres, udah simple. Jadi kalau kita bilang Gen Z introspeksi diri lah, kenapa nggak kita juga introspeksi diri? Kayak jangan-jangan dua-duanya ini perlu introspeksi. Dunia hari ini ideal nggak? Nggak ideal. Wow, itulah buktinya Anda demo terus kan. Di medsos saya baru kemarin demo sampai guling-guling di media sosial tuh. Demonya saya kan ngebacot di media sosial ya Bapak Ibu ya. Coba, karena nggak ideal kan? Coba bayangin ya. Kapan Bapak Ibu tahu soal two state solution? Nggak ada. Itu padahal adalah ide dari tahun 1948. Jauh banget. Ya. Tapi Gen Z tahu kan? Karena informasinya Pak. Kapan Bapak Ibu pernah segitu care sama Palestina? Baru-baru ini. Kenapa bisa baru-baru ini? Karena Gen Z pemakai media sosial. Jadi ketika ada seorang bapak ngomong solusi satu-satunya permasalahan Palestina adalah negaranya dibagi dua, Gen Z ngamuk. Mau lu presiden kayak bodoh. Lah kan tadi dibilang sama ustadz apa kiai kita mesti sembah sujud dulu. Bapak Gen Z nggak ada. Itu cuma strata sosial saat menjadi presiden, saat menjadi ulama. Tapi di kehidupan ya kalau lu bego, bego aja. Itu kan Gen Z. Makanya kita nggak bisa sok pintar depan Gen Z. Pintar beneran. Mau ditutupin pakai media, mau pakai buzzer Pak. Nggak percaya. Lah kita Pak, AI aja percaya kita. Lah bapak saya itu bilang, nak, lihat. Palestina merdeka. Ini ada. Ternyata apa? Sekarang ini Palestina sedang merdeka, suara Google. Bapak saya percaya, nggak bisa bedain Pak. Bayangin kalau Gen Z tidak skeptis, tidak bertanya, tidak khawatir, tidak kenapa? Pasti di era AI ini Gen Z tenggelam semua. Iya kan? Loh ini Pak, Allah tuh maha presisi, udah disesuaiin. Gen Z turun di zamannya. Kalau ini zamannya kita ada AI, aduh habis Pak kita. Ya, lah Gen Z turun dia bahkan bisa bedain. Kamu nulis pakai ChatGPT ya, tahu Gen Z? Nggak bisa. Kalau kita baru ketemu, wih cerdas banget ya ini. Kamu nulis kayak gini keren banget ya. Gen Z bilang enggak Pak itu ChatGPT. Udah pas Pak, bagus. Jadi kalau jangan suruh anak kita ini atau Gen Z ini jadi orang yang nurut. Nah kalau nurut bahaya. Zaman sekarang ini sangat berbahaya sampai orang tuh nggak boleh nurut. Harus bertanya, nggak bisa. Kasih tahu buktinya mana, gitu harus gitu. Kalau enggak besok dia minum air cuci kaki Walid. Lah iya toh.
Itu kan yang minum air cuci kaki itu kan adalah milenial itu, boomer. Karena oh iya, kalau Gen Z nggak bisa. Kalau Gen Z nggak bertanya, curious, terus skeptis, besok dia akan masuk goa untuk naik haji. Iya kan Pak? Kalau makanya bersyukur Pak. Alhamdulillah anak-anak ini Gen Z itu orang yang emang gak bisa diatur. Kayak harus bertanya, harus penjelasan yang jelas dulu. Bagus karena zamannya penuh fitnah. Percayalah Pak, lebih banyak Gen Z yang gak mau nikah. Jadi kan dulu kita khawatir ya, jangan pacaran. Tenang Bapak, mereka sekarang lebih takut laki-laki. Betul? Betul, kalau bisa aku gak pernikah juga gak apa-apa lah. Jadi tenang, mereka tuh saking skeptisnya sama sesuatu. Kayaknya gak perlu nikah deh, kenapa harus nikah? Kenapa harus punya anak? Saking segitunya, jadi justru jangan disuruh begitu. Karena mereka ini sangat skeptis sama semua hal, itu bagus. Karena coba lihat kemarin pelecehan di mana-mana, betul? Kiai pemilik pondok pelecehan, betul? Pemilik panti asuhan, betul? Coba, terus kita suruh mereka tuh manut Pak, gak bisa. MK rubah undang-undang, stres kan? Gen Z disuruh biasa aja, gak bisa. MA kemarin ditemukan apa di dalam kamarnya? Uang triliunan. Berapa miliar tuh? 900 sekian miliar. Terus Gen Z disuruh kayak, percayalah kami penegak hukum. Gak bisa. Gen Z harus harus. Lah sekarang gini deh, masa depannya itu ada di kita apa di Gen Z sih Pak, Bu? Di Gen Z kan Pak, Bu. Memang mereka tuh perubahan. Harus, kalau enggak ditipu mulu rakyat nih. Muslim akan jadi tadi penyembah walid terus. Jadi kalau anak sekarang bilang aku nggak mau pesantren, berarti dia sebenarnya bukan nggak mau pesantren, dia butuh bapak ibu jelaskan lebih jauh kenapa pesantren penting. Itu aja sebenarnya. Aku nggak mau nikah, bukan artinya dia benci syariat, dia butuh reason yang lebih jelas kenapa dia harus nikah. Kalau kita mah dulu ya Allah, nah ada yang mau kenalan sama kamu, bisa apa? Nggak bisa, kenalan nikah. Terus habis nikah bengong berdua. Kita kok nikah ya? Nah, iya. Nah kalau mereka melihat sekarang di mana-mana ada KDRT, betul ya? Itu kan informasi yang berlebihan masuk dari media sosial yang membuat mereka takut nikah. Ya nggak apa-apa, bagus. Berarti Gen Z memang harus dijelaskan berkali-kali tentang sesuatu. Dan dia harus skeptik, harus bertanya-tanya soal lingkungan. Bagus. Ngerti ya? Coba, berapa lama PBB rapat untuk Palestina? Kalau hitung 7 Oktober aja, ya kalau hitung dari lama udah 70-an tahun ya. Tapi kalau dari 7 Oktober aja, 3 tahun rapat gak kelar-kelar demi Palestina. Ini pemimpin negara loh, rapat loh untuk Palestina. Rapat, ngabisin nasi kotak doang itu. Kagak ada solusi-solusinya. Lihat Gen Z yang ada di Amerika ngapain mereka? Turun ke jalan, bikin tenda, ngasih kotoran depan McD. Iya, nyirem darah buatan di taman kota, bikin camp. Orang bilang, kamu kalau kayak gini nanti kamu dikeluarkan dari pekerjaan. Sebelum keluar gue juga mau pindah sih. Kamu kalau kayak gini ntar kamu studinya gimana? Orang kamu gak bisa melanjutkan kuliah loh. Well, homeschooling is better. Iya kan? Gak bisa Bapak. Mereka tuh coba, kamu kalau kayak gini ntar ditangkap polisi, dipukulin. Di Amerika kan itu dipukulin. Ntar, mama khawatir nak nyawa kamu gimana? Mama, saya gak dipukulin pun saya berpulang bunuh diri. Jadi saya gora-gora dibunuh mah, saya juga pengen bunuh diri memang. Jadi kalau saya sekarang menemukan perjuangan untuk lebih berarti, kenapa enggak? Untung ada Palestina mah, saya jadi mau berjuang. Kalau enggak saya udah mau mati kemarin. Kamu ntar penghasilan gimana penghasilan? Mama, saya selalu ada uang untuk beli kopi. Iya, kan itu Gen Z banget. Ngerti ya sini ya? Next, sebentar, tadi mana? Kita lihat lagi ya. Next lagi. Nah, dunia ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga adaptasi, empati, dan sikap dewasa menganggap realitas. Dengarkan baik-baik. Sini. Ini orang sering keliru. Dunia ini bukan tentang diri kita, tapi kita juga harus empati, tanggung jawab, bersosial. Dengar ini. Bapak Ibu kalau mau tahu, ternyata Gen Z sudah menemukan empati itu berlapis-lapis. Empati paling rendah dan paling bisa dilakukan adalah empati karena I love myself. I love myself.
Jadi orang selalu mikirkan, oh empati itu Pak, karena kita sayang sama orang, peduli, kasihan. Iya, enggak. Ternyata empati itu karena kita sayang sama diri kita. Jadi justru orang yang cinta banget sama dirinya, pengen kenyamanan, aku mau hidup nyaman, harus empati. Sekarang saya nanya, lebih nyaman mana? Tetangga nggak rese apa tetangga rese? Lebih nyaman mana? Punya tetangga yang nggak rese atau tetangga rese? Tetangga yang nggak rese. Maka untuk punya tetangga yang nggak rese, kita harus belajar tersenyum karir ke tetangga, betul? Jadi empatinya kita sekarang karena kita, bukan karena kita sayang orang. Ngerti ya? Kenapa sih kita harus salim sama orang tua? Kenapa? Ya karena biar nggak ribet aja ditanya-tanya. Betul? Simple, lu kalau mau hidup lu mudah, empati. Empati. Kenapa? Contoh lagi. Lu mau punya pasangan. Tahu nggak sumber keributan terbesar dalam orang menikah itu apa? Komunikasi. Nah masalah komunikasi sebenarnya apa? Karena kita nggak ngerti nih orang mikirnya apa. Nah mencoba berpikir, cara berpikir orang lain adalah empati. Jadi empati ini untuk keperluan lu juga. Coba ya, lebih enak mana? Membaca orang nih set. Kayaknya di sini. Oke, gua ngerti. Oke, dia punya pendapat kayak gini. Oke, sekarang gue paham. Sekarang gue mau ngomong dari sudut pandang A. Enak kan? Nyambung langsung. Jadi sebenarnya ini untuk lu sendiri, untuk kenyamanan hidup lu. Jadi empati itu sebenarnya bukan hal terpisah dari mencintai diri sendiri. Empati tertinggi betul, kemuliaan di mana emang kita tuh kayak pengen berbagi sama orang lain, kan gitu ya. Tapi tidak harus gitu. Empati itu berlapis-lapis kok Pak. Sekarang saya tanya, berapa banyak orang berdakwah karena mau nyari pahala? Banyak kan? Ya udah, itu kan berarti lu love yourself kan? Ku anfusakum. Sebaik-baik love yourself adalah menjauhkan diri dari api neraka. Jadi mereka dakwah bukan karena pengen aku ingin menjaku masuk surga. Enggak, lebih ke gua pengen masuk surga. Makanya prinsip orang nanti Gen Z berdakwah, dia tuh nggak gemes sama orang yang nggak ngikutin dia. Kalau sekarang kita kan rebutan jamaah ya Pak ya. Antum tuh udah saya kontak-kontak, udah saya ngajak ngaji, malah pindah ke ustadz lain. Nah itu kan kita dulu. Kalau Gen Z nggak peduli, malah lebih ikhlas. Dakwah, yang penting udah duit. Terbaik bilang ke Allah, ya Allah aku udah do my best. Dia mau hijrah nggak hijrah, bodo amat. Karena aku dakwah kan mencari perhatian Allah, capernya ke Allah. Tuh saking segitunya tuh. Jadi somehow empati means kayak kita dakwah itu kan empati ya. Membantu orang itu lagi caper ke Allah, emang lagi mikirin dirinya. Ini gue harus bantu dia nih biar gue masuk surga. Kan lagi mikirin diri sendiri berarti. Jadi mikirin diri sendiri tuh not bad guys. Itu bukan hal yang perlu lu kayak gue harus perhatikan orang lain. Itu yang bikin Gen Z stres. Sekarang disuruh kamu tuh pikirlah perasaan kakak kamu. Kamu tuh pikirlah perasaan tetangga kamu, aduh stres. Tapi kalau kita balik, nah coba ini demi kebaikan kamu loh. Nah kalau kamu nggak nerusin kuliah, nanti kamu kan ketika ke dia merasa kayak oh iya juga ya. Nah itu ketika dia merasa emang ini tentang aku, yang rugi kamu sendiri. Kemarin anak saya Gen Alpha nih udah beda nih Pak. Aduh Gen Alpha ajaib Pak, datang bawa tung sahur. Lebih ajaib Pak daripada Gen Z Pak, ya Allah. Datang, jadi saya pulang ke rumah, mamahnya lagi di kamar, dia lagi di ruang tamu, berdua lagi ngambek-ngambekan. Mamanya lagi habis murka kayak Ibu Nobita. Anak gue bingung, terus pas gue datang dia nangis gitu kan, terus meluk gue, terus dia bilang no, menjauh. Kita diskusi dulu. Takutnya dia lagi mencari teman nih, Elais. Nanti kita dianggap sepihak, gue jadi omelin istri gue lagi kan. Bentar, Papa lagi adil ya, Papa nggak berpihak nih, Papa nggak berpihak. Papa mau nanya dulu, kamu kenapa? Berbuat salah ya? Iya, salahnya apa? Dia ngomong, aku gini, minta nonton pas mama lagi halakoh katanya gitu. Biasa anak kecil gitu, kalau mamanya lagi sibuk dia mendadak minta nonton. Mama HP, gitu kan nangis kan. Mamanya kan gak enak sama temen-temennya. Ada yang ngasih, pulang baru ngamuk mamanya. Diskusi itu bilang gini. Sekarang Papa tanya, apa yang terjadi setelah kamu bikin mama kamu marah? Ya jadi dihukum, hukumannya apa? Nggak boleh nonton sebulan. Itu yang kamu inginkan? Enggak lah, kamu maunya apa? Bisa nonton tiap hari. Bayangin, kepengen kamu nonton tiap hari, yang kamu lakukan malah bikin kamu nggak bisa nonton sebulan. Nyambung nggak tuh? Nggak nyambung, irasional. You do something not good. Gitu ya? Jadi ngelakuin sesuatu tuh dipikir, lu tuh laki. Jangan sampai lu ngelakuin sesuatu yang menjauhkan lu dari tujuan lu. Lah kan lu kepengennya apa? Nonton tiap hari. Kok bisa lu memilih pilihan hidup yang bikin lu jadi gak bisa nonton sebulan?
Bilang kayak gitu dia. Jadi besok dilakuin lagi nggak? Enggak. Ngerti sekarang? Ngerti. Udah ini tentang kamu aja sebenarnya. Kamu tuh maunya apa? Lakuinlah sesuatu yang sesuai tujuan udah. Jangan malah blunder hidup tuh udah gitu aja. Nah mereka emang sukanya digituin Pak. Nggak bisa dibilang ini, kamu tuh ngerti lah, mama tuh udah melahirkan kamu loh. Dia akan bilang, yang minta siapa? Tuh ngeri ya, itu kata-kata dulu durhaka banget tuh. Sekarang itu muncul tuh kayak gampang banget. Emang kau minta dilahirin? Tuh serem banget tuh. Makanya jangan mancing-mancing Bu. Jangan mancing-mancing anak kita sampai keluar kata-kata itu tuh. Karena itu gampang banget keluar tuh. Emang aku minta dilahirin. Ya karena memang mereka gak minta dilahirin, maka udah. Kita tuh tugasnya ngebesarin, ngajak mereka tuh berpikir logis aja deh. Ya, sampai kita bilang, papa tuh gak minta apapun dari kamu. Karena mereka udah gak bisa tuh di kalimat gini, Pak, kamu tuh harus berbakti sama papa, harus ini. Enggak. Kamu berbakti karena demi kebaikan kamu. Kalau kamu gak berbakti, yang masuk neraka siapa? Ya kamu. Bukan karena papa mau diganti-ganti, gak masalah. Kamu juga pergi malah lebih enak, kamu cari nafkah sana. Malah papa gak perlu biaya tiap bulan. Loh kenapa kamu harus di rumah taat sama papa mama? Karena surganya untuk kamu. Jadi ngerasa oh ya aku. Jadi sebenarnya think about ourselves, it's not bad guys. Ya, malah bagus-bagus aja. Tinggal nanti arahannya adalah next nih baru nih. Mereka butuh circle pertemanan, bisa dibantu? Lagi? Ada lagi gak? Oh nggak ada ya, next. Oh nggak ada, oke, stop sini. Jadi mereka tinggal dibantu Pak, Bapak, Ibu untuk standar hidupnya kita arahkan kepada kebaikan. Udah itu aja sebenarnya. Jadi Gen Z ini sebenarnya bukan harus diubah secara personal kayak karakter gitu, enggak juga. Karena lingkungannya memang butuh orang kayak gini. Simple, di penjara butuh orang kuat atau orang lemah? Orang kuat karena kehidupannya keras. Maka ada orang masuk penjara mau nggak mau dia berubah jadi keras. Bukan penjaranya disuruh lunak. Nih polisi memang harus keras kan? Karena di kepolisian nggak mungkin kayak kita tuntut ke pihak kepolisian kalau saat pelatihan itu harus lebih lunak ya, nggak bisa. Karena memang tempatnya mengharuskan seperti itu, betul ya? Guru TK harus mungkin lebih kekanak-kanakan ya. Karena tempatnya seperti itu. Nah Gen Z lahir di zaman yang ajaib ini, penuh anomali, maka mereka harus tidak biasa. Jadi mereka Pak memang sudah tepat di zamannya. Itu dulu tuh. Nah berarti tantangan kita adalah menyampaikan ide-ide Islam yang memang tidak pernah berubah sejak zaman ke zaman dan sampai nanti akhir zaman, cuman cara penyampaiannya harus berubah. Saya akan share sedikit apa yang saya lakukan secara cepat saja. Misalkan ini yang saya lakukan. Pertama, next, saya menjadikan media sosial hanya sebagai pemanis, pencari perhatian. Beda banget nih sama ibu-ibu, bapak-bapak kalau pertama kali punya medsos. Media sosial ada tempat dia berdakwah. Gen Z gak akan nonton video dakwah di TikTok Pak. Kecuali dipotong 30 detik. Ya. Jadi memang susah berdebat, ngobrol, diskusi di medsos karena memang bukan tempatnya. Spend time mereka tuh 5 detik. 5 detik gak bagus, skip. Banyak gak ustadz ceramah dan di skip? Banyak. Nih coba lihat next. Saya ngupload foto tentang ini. Ini foto ada tulisannya Pak. Buat temanku secapek apapun kamu jangan pernah berpikir untuk berubah jadi babi. Bapak lihat Pak. Yang nonton berapa? 800.000. Yang komen 1.900. Yang merasa ini penting dan menyebarkannya sebagai dakwah kepada teman-temannya 66.000. Capek-capek bapaknya suruh anaknya berbakti, nggak masuk. Kalau bapaknya bilang jangan jadi babi malah masuk. Real nggak? Real. Ini bukan konten doang saya ngomong ke anak saya. Real. Anak saya umur bentar lagi 7 tahun. Ke anak 7 tahun Pak, saya ajak keluar rumah liatin anjing. Ada anjing, kebetulan kami tinggal di NTT. Di sana non muslim Pak. Kau lihat itu apa? Anjing Bapak, mau kayak anjing? Enggak lah, kamu orang atau anjing? Orang. Jadi kalau kamu bilang kenapa mama ngatur-ngatur, ya karena kamu orang. Kalau ada orang mau hidup sesukanya itu namanya anjing. Lah emang anjing hidup sesukanya kan? Apa nikah ta'aruf dulu? Enggak, langsung kawin. Lah kalau kamu hidupnya naksir, sweet gitu. Ya nggak apa-apa kalau kamu tuh anjing. Saya bilang gitu. Hewan maksudnya hewan, tapi saya memiliki hewan yang agak gitu supaya kena aja di otaknya. Emang lebih kena ketika gitu. Mau kamu disamakan sama hewan? Nggak mau. Kenapa kamu diatur-atur? Kamu orang nak.
Bahkan saya bilang, orang itu yang membedakan level kecerdasannya dari seberapa jauh dia memandang konsekuensi. Ini kalau saya lakukan, saya kenyang sekarang, tapi besok kenapa ya? Iya sih dapat mainannya sekarang, terus 2 hari lagi kenapa ya? Kan itu ya. Nah kalau hewan nggak ada mikir gitu. Lapar tinggal makan, emang dia peduli ini ikannya siapa? Nggak ada. Abis itu diusir, dilempar batu, besok datang lagi nggak? Datang lagi, kucing. Nah kamu orang atau kucing? Orangnya, ternyata lebih, emang begitu nasihatnya. Nggak bisa, nak jadilah mulia. Kemarin saya ingat, nak kamu adalah pembebas Konstantinopel, kamu adalah pembebas Roma, kamu adalah pembebas Baitul Maqdis. Dia bilang, aku nggak mau jadi pembebas. Ngomong gitu dia. Ya emang nggak bisa digituin, namanya toxic positivity kan buat mereka kan. Ya. Oke, dapatlah nih Pak, 800.000 orang. Next, digiringlah mereka. Ih, Kak Fuad nih siapa ya? Kak Fuad nih siapa lah? Cari next. Diajaklah mereka ke YouTube. Nah, di YouTube isinya orang yang agak lebih normal Pak. Karena mereka mau nonton minimal 8 menit, 5 menit. Ya, walaupun kadang dicepetin 2 kali. Kalau Anda masih belum percaya betapa pentingnya fitur itu, cek sekarang YouTube yang terbaru bisa dicepetin 5 kali. Coba cek terbaru. Bisa dicepetin 5 kali, saking kita tuh kayak bisa to the point nggak gitu. Jadi Bapak, anak-anak ini nggak bakal dengerin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu nontonnya. Betul nggak? Yakin gue. Lu pasti nontonnya dicepetin 2 kali. Yakin gue. Ya kan? Udahlah, digiring. Next, masuklah ke YouTube. YouTube pun, nah ini caranya. Dalam video berdurasi kurang lebih 8 menit lah ya. Berapa menit ya kurang lebih ya? Ya 15 menit lah ya. Itu dibagi dulu Pak. Di 3 menit pertama saya bilang I am you. Kita nih sama kok. Gue lu juga kok. Harus gitu. Nggak bisa kayak seolah-olah kayak Anda tuh salah dengerin saya. Nggak bisa. Kayak apakah kamu hari ini merasakan sakit? Aku juga gitu. Harus kayak oh lu juga orang sakit. Ayo gue mau denger gitu. Jadi dia tuh harus sama. Makanya kalau Bapak sadar dari awal saya bilang saya pro Gen Z biar dia denger. Karena emang gitu Gen Z. Tuh di etos pertama itu isinya adalah saya K-popers loh, saya juga suka loh, saya ngefans sama ini loh. Yang kedua dimainin apa? Perasaannya, data-datanya. Ya, baru mainin logika. Yang terakhir baru dikasih perasaannya. Next, setelah mereka suka lihat nih responnya. Di-share Pak ke Twitter. Jam segini dikirimin video sama abang gua. Udah pernah nonton belum? Coba nonton dulu. BTW aku Kristen. Ya, tapi suka dengan video ini. Jadi video gue itu sampai ditonton sama orang agama lain. Dia menangis mengingat Allah. Dan dia menangis karena ingat Tuhannya bukan Allah. Tapi itulah, bahkan untuk konten video YouTube Pak, nggak bisa cuman kajian doang. Itu mah kita. Mereka tuh harus dikemas sampai mereka tuh tersentuh banget. Setelah itu mereka akan nanya, Kak Fuad kalau aku mau curhat, mau lebih lanjut bisa kemana ya? Next, kita sediakan namanya, next lagi, kelas online atau kelas-kelas yang lebih jauh. Next, contoh misalkan, di kelas-kelas saya, ini episodenya banyak nih Pak, ada 16 episode, 10 episode tuh, panjang-panjang kan? Per episode berapa video? Next, per episode 2 jam. Nonton gak mereka? Nonton, kenapa? Udah digiring pelan-pelan, udah percaya. Oke, next lagi. Oke, next terus. Bentar, ini masih pakai transisi. Next lagi, ini kelas yang terbaru. Next lagi. Ada yang ikut Uchiba gak sih? Oh ada ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, kelasnya pun Pak nggak bisa kayak kelas online, tau nggak? Kayak dosen di kampus itu loh. Kalau nge-zoom. Bentar ya, ini mikrofonnya mana ya? Bentar saya share screen dulu ya. Sambil melihat gerakan mouse-nya yang lambat itu. Kayak, iya. Yang kayak bisa gue yang gerakin gak ya gitu. Coba lihat Pak, kelasnya aja harus kayak gini Pak, gimmick, dikasih media, media-media dikasih, ini kelas aja modalnya bisa puluhan juta. Hanya untuk gimmick. Ya. Next lagi, baru offline, baru nih bisa ngobrol tatap muka. Next, contohnya apa? Tadi kelas-kelas, nih baru Pak. Next lagi, bisa ketemu sama mereka ngobrol lebih jauh. Dan itu pun gak bisa kayak kajian kayak gini Pak. Nih cara kajiannya gini, next. Ini contohnya, kalau saya masuk kelas kayak gini, next. Tuh Pak, lihat saya masuk kelas kayak apa Pak? Jadi zombie Pak, jadi zombie, jadi zombie. Jadi zombie. Tuh, next. Jadi mereka lebih suka kalau orang yang ngomong ini lebih ke abang daripada sepuh. Nggak ada ya?
Nah ini kurang lebih customer journey yang bawa, oh untuk menarik generasi satu generasi ini hatinya aja nih, emang nggak bisa pakai cara-cara lama. Kenapa? Karena dulu lebih ke nggak ada pilihan Pak. Kalau lu durhaka nggak bisa, digambar stres udah manut. Akhirnya apa? Mereka nggak bisa ngelawan. Sekarang mereka punya banyak pilihan, lapor ke KPAI, lapor polisi, lapor banyak pilihannya. Curhat di Twitter, digibahin sependuduk netizen ya. Kadang-kadang mereka sengaja nyalain kamera. POV dipukul orang tua. Ya kan? Gitu Pak, jadi bahan gibahan kita. Opsi mereka terlalu banyak, maka untuk merebut hatinya pun memang dengan cara-cara yang tidak biasa. Bahkan bayangin Bapak Ibu terakhir nih ya. Bayangin ada kalimat ini muncul. Bang Fuad, makasih ya udah lahir ke dunia. Coba. Ini bukan gua sombong, ini mau ngomong bahwa harusnya ini untuk siapa? Orang tua. Tapi karena mereka kehilangan itu, mereka nyari di orang gila nih. Ngapain lu ke gua? Ngapain gua tanya? Kayak gua gak punya anak yang gua urus aja. Tapi karena tadi saking hilangnya Pak gitu ya. Nyarinya ke situ kayak makasih. Karena tugasnya cuma nemenin. Mereka kurang ditemenin aja. Kalau pintar malah lebih pintar siapa? Yang lebih berjuang untuk hidup dia siapa? Orang tuanya kan? Tapi kenapa dia tanda kutip mau jadi followers, mau ngikutin semua itu? Ya karena sesederhana kita nemenin. Nah jadi ini untuk dua pihak. Bahwa Gen Z memang punya karakter yang khusus dan itu memang sesuatu yang dipertahankan, bagus, skeptis, selalu bertanya, bahkan saya tantang stance pertama kalian itu nggak ada Tuhan, la ilah, tiada Tuhan, bagus. Kenapa harus Tuhan, kenapa harus Allah, kenapa harus bagus, emang harus gitu, jangan mau percaya. Kamu harus sholat, nggak mau. Kamu harus percaya agama, nggak mau, harus gitu dulu, la ilah dulu. Sudah, bebaskan semua dari pikiran-pikiran syirik. Mau Allah juga boleh, silahkan hilangkan dulu terus kita ngobrol. Illallah. Setelah ngobrol baru kamu tahu tiada Tuhan, nggak ada Tuhan tuh. Kecuali Allah. Jadi memang standpoint Gen Z itu harus la ilah. Harus gitu, kalau enggak Pak susah kecampur harus emang kayaknya Tuhan nggak ada deh. Hidup kita kan akal, harus gitu emang nggak apa-apa. Saya tantang gitu, emang Gen Z harus gitu. Skeptislah sampai kamu bahkan nggak percaya agama apapun di dunia ini, bagus. Setelah itu ngobrol yuk, karena saya bisa buktikan dengan akal bahwa la ilaha illallah. Nah itu harus kayak gitu cara berpikir hari ini. Semoga dari sini kita bisa open discussion. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tum sahur. Yang baik anomali Stad di dalam Stad. Emang kita ini hidup di Gen Z, saya sebagai juru bicara Gen Z ya, 21 tahun. Karena memang kita buka TikToknya dikata-katain Timothy Ronald, Ustaz. Akhirnya kita buka YouTube, curhat ke Nadia Omara. Ya kan, kita nontonin podcast Ferry Irwandi kan gitu biar asik-asik. Cuman mungkin di sini saya manggilnya jangan Ustadz tadi kan. Ada boleh. Yang manggil abang, kakak saya panggil Hyung aja Hyung. Oh Hyung boleh. Hyung Fuad. Hyung boleh. Sini Hyung mungkin udah ada yang mau bertanya muka-mukanya, langsung ada yang angkat tangan. Santai Mbak, kita bukan mau demo. Ya kan? Mungkin tadi instruksi dari, iya Mas tenang, santai, jangan menekan, saya tertekan di sini. Satu akhwat, satu akhwat, satu ikhwan ya berarti ya. Ya mungkin yang ikhwan, ada yang mau bertanya ikhwan? Ya silakan Mas, sebutkan nama apa aja Ustaz? Nama asal mungkin ya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih atas yang luar biasa ya. Ini baru kali ini sampai membuka mata juga ya dari pandangan Bang Fuad ya sebagai konten kreator yang akhirnya baru pertama kali saya bisa lihat gitu. Oke, izin juga, nama saya Muhammad Fadilitsa, saya dari Cakung. Oke, jadi gini pertanyaan saya. Mungkin tadi yang menyinggung karena Gen Z itu kan tidak mau disetir dan bodoh amat. Apalagi nih sekarang nih ya, di provinsi sebelah kan menerapinya namanya barak mirip, yang menerapinya namanya kalau nakal-nakal, yang keras, yang pokoknya bodoh amat, masukin ke barak. Nah menurut Bang Fuad, bagaimana pandangan Gen Z kalau misalkan dimasukin ke barak tersebut? Apakah mungkin akan berubah menjadi keras, akan menjadi bodoh amat atau gimana? Paling itu sih. Masukin ke barak. Iya betul. Oh oke. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kebetulan kita hadirkan Kang Deddy Mulyadi. Bercanda. Anda langsung masuk barak nanti. Mungkin kita tampung dulu kali ya Bang ya, atau Hyung, kita tampung dulu Hyung. Yang akhwat ada yang mau bertanya? Iya, yang kerudung abu-abu juga itu, silakan tolong dibantu kakak panitia. Ini mikrofonnya pakai gini aja.
Permisi, Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan nama saya Danes, saya dari Jakarta. Dan saya mau bertanya, orang NPD kan adalah orang yang merasa semua orang tuh tertuju kepadanya. Padahal dunia tuh gak berputar buat dia doang. Nah, cara mengatasi orang kayak gitu tuh gimana sih? Terima kasih. Sama-sama. Langsung? Oke. Sebelum kita ke barak, mari kita ke NPD dulu ya. Gue mau ngejulit takut direkam soalnya. Ya, pertama saya harus jelaskan dulu bahwa latar belakang saya bukan keilmuan psikologi. Jadi harus berhati-hati banget karena untuk menjawab penyakit mental ya itu harus ada ilmunya. Jadi nggak bisa berdasarkan kayaknya nggak bisa gitu. Jadi yang pertama harus ya orang yang punya ya gangguan mental dan semacamnya itu kan masalah mental ya. Ya itu harus tanda kutip komunikasi, konsultasi kepada ahlinya untuk tahu tuh kenapa dan gimana gitu ya. Cuman, nah kita ngomong dari stance orang normal dulu ya. Orang yang memang stance mentalnya normal lah ya. Semua itu berawal dari konsep diri. Sekarang saya tanya, ini apa isinya kira-kira? Kopi. Ini isinya apa? Sama nggak air putih sama kopi? Beda. Sama nggak? Beda. Kopi itu mengandung kafein. Ada dampaknya nggak kalau diminum? Ada. Air putih mengandung mineral. Oke. Ada manis-manisnya. Oke. Fungsi air ada, fungsi kopi ada, betul. Kalau orang nyari kopi dikasih air nyambung nggak? Ya enggak, dia akan bilang ya gue butuhnya kopi, lu kasih air, ya kan ya. Kalau orang disuruh minum banyak dikasih kopi, ya salah dong. Dokter bilang kasih banyak air putih, jangan dikasih air kopi. Artinya dua itu beda, nggak perlu dipertentangkan, masing-masing ada fungsinya karena sejak awal konsepnya udah beda. Mau lebih jauh lagi, jangan kopi deh, ini masih sama-sama cairan ya. Nih ada air putih sama mikrofon nih, mikrofon. Beda nggak? Beda. Apakah air perlu ngiri? Iri banget deh sama mikrofon dari tadi dipegang mulu sama Bang Fuad. Disayang-sayang kayaknya, dibawa-bawa kemana-mana. Aku mah didiemin dari tadi, dibuka aja enggak. Perlu nggak dia ngiri kayak gitu? Enggak. Si mikrofon juga nggak ngiri. Udah kamu mending air, abis ini juga kamu dibotolin terus dibawa kemana-mana. Aku dipegang Bang Fuad cuma di forum ini aja, abis itu aku dimasukin ke kotak itu. Kotak mic. Ya kan? Perlu nggak saling ngiri? Nggak ada. Nah, emang ada orang bawa mic kemana-mana? Nggak ada kan air. Kamu tuh bagus air, kamu dibawa kemana-mana, aku insecure sama kamu. Nggak ada orang bawa mikrofon kemana-mana, kecuali emang dia ngerasa diva banget gitu. Kayak aku diva gitu. Ya kali kan. Artinya beda konsep, beda fungsi, beda segalanya. Bayangin, seorang perempuan lahir, segender-gendernya, seberapa kambing yang dipotongnya, seberapa aurat batasannya, seberapa nanti nyari pasangannya kayak apa, sepaket tuh seluruh aturannya, betul nggak? Laki-laki lahir sepaket nggak? Sepaket. Laki-laki pak, itu bukan kata sederhana. Laki-laki pak, itu berarti langsung ketahuan tuh berapa kambing yang nanti dipotong, baju kayak apa yang harus dibeli, kasur kayak apa, warna apa, mainan apa, gender apa yang akan dia nikahi. Itu semua sepaket tuh, ngerti? Karena satu kata itu konsepnya udah beda banget. Nah manusia lebih luas nih juga beda kan tadi sama hewan. Makanya gue bilang, kalau kamu mau hidup suka-suka, percaya kamu gak akan bahagia. Percaya, seneng ya, tapi ada masa kamu kosong. Kayak kok gue gini-gini aja, yakin. Lu kan belum ngerasain karena lu belum nyampe ke situ aja. Aku pengen punya uang untuk hidup foya-foya, makanya lu kepengen karena belum punya uang. Coba nanti udah punya, udah kemana-mana. Lihat orang-orang yang hijrah, artis hijrah. Syuting tiap hari segala macam, ujungnya hijrah. Coba dari kemarin hijrah gitu ya. Kenapa udah ngelewatin semua hal? Nih, gue kasih tahu ya. Manusia tidak didesain untuk hidup sesukanya. Coba gue tanya, negara punya aturan nggak? Tuh kan, katanya mau hidup sesukanya. Ujungnya pas bernegara bikin aturan. Memang manusia tuh pengen diatur, yang nggak pengen diatur tuh hewan. Coba hewan dipegang, ngamuk. Emang nggak mau diatur hewan, digembala kabur, itu gitu hewan tuh. Makanya bilang, lu mau hidup, kamu tuh manusia atau hewan? Konsepnya udah beda.
Kalau kamu hidup sesukanya, jadilah hewan, pasti bahagia. Tapi coba sekarang, nggak bahagia nggak? Nggak bahagia kak. Setelah 5 tahun aku mencari nggak bahagia. Ya karena kamu tuh orang. Ngerti ya? Benda tuh nunggu disuruh. Tuh baru geser, tuh. Nah kalau kamu tuh hidup apatis, ntar aja tunggu disuruh. Coba aja terusin hidup kayak gitu, pasti nggak bahagia. Ya, yang bahagia tuh orang yang kayak mikir, ini riskan ini diapain lagi biar kita makin bangkit lah. Coba, itu orang-orang yang hebat tuh nanti tuh. Kenapa? Ya karena itu orang. Dia pasti nemuin kebahagiaan, jadi berpikir lebih capek, lebih effort, itu tuh sifat konsep manusia. Kan khalifah diciptakannya, emang effortnya harus keluar. Lah kalau kamu disuruh digeser-geser dulu, kamu tuh barang, diem, pindah kiri, pindah kanan gitu. Ngerti ya? Nah tadi termasuk narsistik tadi, emang konsep manusia tuh apa? Harus cari tahu. Ternyata manusia itu hamba Allah, means nothing. Coba, hamba tuh ada hak asasi nggak? Gak ada. Hamba tuh berhak request gak? Gak ada. Kalau lu berpikir gini aja, lu gak berani tuh doa, ya Allah, kalau dia jodohku, dekatkanlah. Kalau bukan, ya masa bukan. Karena apa? Ya suka-suka Allah ngatur. Kan lu sendiri yang bilang, ihdinas siratal mustaqim tadi tuh, Pak Imam baca tuh pas kita sholat isya bareng-bareng tuh. Ya kan ya, muji-muji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muji Allah, cihi. Ar-Rahmanir Rahim, Allah. Kan itu ya, muji-muji tuh. Maliki yaumiddin. Allah keren banget Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gue mah kalau nggak Allah nggak mau. Kan gitu ya, kurang lebih kan vibes-nya begitu tuh. Baru ujungnya tuh bilang apa? Ihdinas siratal mustaqim. Lah itu kan permintaan kita kan. Tunjukin aku jalan yang lurus. Udah, jalannya kayak apa? Ya suka-suka Allah. Suka-suka Allah di mana? Di Quran kan? Makanya Allah jawab, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin." Jadi suka-suka Allah. Nah, coba manusia suka request. Ya. Oh ya Allah, aku udah berdoa minta hidup yang lurus, kenapa sekarang berliku? Lah itulah yang ternyata cocok buat kamu. Kalau lu dilurusin, nanti lu jadi Firaun. Ada tuh orang tuh lempeng hidupnya bangga, aku hebat gitu kan ya, bikin seminar di mana-mana, jadi kaya, jadi ini. Karena dilempengin sama Allah, songong jadinya. Emang ada orang tuh emang dibikin belok-belok dan seterusnya. Artinya jangan lupa konsep itu apa. Nah, narsistik itu bisa berawal dari kesalahan berpikir terkait dia tuh makhluk apa. Kalau dia tahu bahwa dia nothing, maka dia gak akan berpikir dirinya adalah tadi yang paling keren, yang paling apa, yang kayak pick me gitu ya. Nggak bakal kayak gitu. Ya dia akan lebih humble. Ya, jadi harus tahu dulu bahwa apa yang penting dan tidak penting dalam sebuah konsep manusia. Cara taunya baca Quran. Karena itulah buku petunjuk manual hidup itu. Ya kan ya, ada orang punya iPhone, ada orang punya Samsung, terus berantem tuh. Ya bagusan iPhone lah, ya enggak lah Samsung lah. Coba. Emang ada konsepnya lebih bagus iPhone apa Samsung? Nggak ada. Itu namanya diferensiasi, bukan stratifikasi. Beda handphone, bukan beda handphone. Ngerti maksudnya? Beda itu ada yang atas bawah, namanya hierarki, namanya stratifikasi. Beda itu ada yang ke samping, ya beda aja. Gender itu atas atau bawah? Ya samping dia. Ya, dia beda aja, nggak ada yang lebih tinggi. Ngerti sampai sini ya? Nah tadi, dia narsis itu karena mungkin ngerasa tampang itu gini. Enggak, tampang tuh gini, beda-beda. Karena dari zaman ke zaman, selera orang juga beda-beda. Coba lihat, dulu tuh ada zaman dulu banget. Kerajaan yang suka sama perempuan dengan perut berlipat 8. Saking gelambirnya tuh. Kenapa? Karena suka banget orang gendut. Karena disebut orang yang ya sejahtera lah gitu. Sekarang coba, yang dicari tuh yang kurus kering tau gak ya? Yang pinggangnya tuh bisa dipegang gini nih. Dipegang ini. Lu kan suka ngiris sama aktris-aktris Korea gitu kan. Kalau pakai baju kayak Jennie apa gitu kan. Buset itu pinggang apa lengan gitu ya. Saking kecilnya. Orang sekarang makin yang kurus, yang dianggap yang cantiknya itu beda-beda. Artinya itu ke samping bukan ke atas. Nah si narsistik tadi bisa jadi, dia menganggap hal yang harusnya beda jadi penting, padahal itu ya beda aja. Orang yang insecure juga sama. Dia merasa dirinya rendah, padahal nggak rendah, dirinya beda. Itu penting tuh. Nah untuk tahu mana yang beda penting dan mana hanya beda aja, baca Quran. Allah udah nentuin, di mata Allah mana yang penting. Contohnya takwa, takwa tuh atas bawah. Ya, tapi suku tuh kiri kanan tuh, gender tuh kiri kanan. Tampang itu kiri kanan, rezeki itu kiri kanan, itu nggak ada yang lebih tinggi. Sampai sini paham ya? Oke. Sekarang bahas kemasnya. Bagaimana dengan Barack Obama? Bukan ya. Punten, pembahasan ini
kompleks. Kenapa? Karena yang kita bahas adalah kebijakan pemerintah. Ini bukan ide satu orang, karena beliau kan bicara atas nama pemerintah. Ini bukan ide seorang bernama Dedi aja, bukan. Itu keluar dari kata-kata seorang yang bekerja di bawah negara, ngerti ya maksudnya ya? Sehingga solusinya itu bahasanya sistemik. Oke, sampai sini paham ya? Artinya kalau kita juga mau mencela pendapatnya, itu nggak bisa membawa sebatas, ya tapi kan itu haram, misalkan vasektomi kemarin ya. Tapi kan itu gini, tapi kan itu gitu. Nggak bisa sesederhana itu. Pembahasannya itu harus banyak banget. Contohnya, mereka gitu karena apa? Orang tuanya kan, kemiskinannya kan. Orang tua ngomongin sosial. Orang tuanya gitu gara-gara sosial kan. Nah sosial di Indonesia kan lagi berantakan banget. Punten, sebutkan satu saja undang-undang yang mencegah kekerasan seksual, ada? Yang mencegah KDRT, ada? Enggak, yang ada menangkap. Selalu menangkap. Yang mencegah LGBT, ada? Enggak ada. Yang mencegah perkosaan, ada? Enggak ada. Adanya menangkap pelaku. Artinya, sekarang itu kerjaan kita tuh cuma nangkep-nangkepin. Tapi untuk mencegah kejadian berantakannya keluarga, rusaknya keluarga, broken home itu susah banget. Karena memang hukumnya nggak ada. Bunda Eli Risman udah sampai berdarah-darah itu ngomong. Untuk memperjuangkan itu menjadi undang-undang. Susah banget Pak, susah banget. Karena memang negeri kita ini memang lebih doyan nangkep-nangkepin. Ya, karena tahu memang kalau masalah selesai kan udah nggak ada duitnya. Jadi udah. Jadi lanjut. Keluarga bermasalah, anak bermasalah nggak? Ya pasti lah, anak itu kan polos. Mana ada anak lahir kayak I'm evil. Nggak ada. Anak polos. Dia belajar dari orang tuanya lah, kalau orang tuanya nggak ngasih perhatian, ngebiarin dia gadget, ya Allah Akbar. Saya saksi mata kemarin di sebuah event lagi nunggu di lobi hotel, di depan gua anak bocah ini kayaknya umur 4 tahun, 5 tahun, megang handphone sendiri. Dan ngelihatnya apa? Reels, ngelihatnya tuh TikTok. Tahu kan yang short form movie itu ya di next, bayangin coba. Apa nggak rusak itu? Bukan ditontonin video-video yang sudah di-download, kemudian durasi panjang yang berisi. Enggak, ini Reels. Yang keluar brand road, semuanya brand road udah. Emaknya di mana? Di situ. Lagi diskusi sama emak lain. Entah ada kayak permasalahan negara mana yang dibahas itu ya. Kayak oh iya. Coba tuh. Terus kita berharap anak ini jadi baik. Ya susah, masalahnya kompleks. Jadi si anak yang masuk barang ini bukan mau dia, bukan. Rusaknya. Lanjut lagi, anak ini supaya selamat dimasukin kemana? Sekolah kan? Lah sekolah sekarang coba lihat. Apa yang bagus mahal, yang murah berantakan. Mau yang mana? Saya punya program study tour keliling sekolah-sekolah. Setiap ke sekolah negeri curhatan gurunya anaknya nggak bisa diatur. Kalau mau anak teratur ke swasta tuh, cuman mahal. Berarti akan ada banyak banget orang yang nggak mampu, anaknya masuk ke sekolah biasa yang isinya guru-guru yang stres. Karena juga bingung gajinya kecil, tapi disuruh ngurusin anak yang anaknya nggak mau diurus. Nah sekarang coba, anak sekarang Pak bisa ngebantah kenapa? UN ada nggak? Nggak ada. Boleh nggak naik kelas? Nggak ada, pasti naik. Nah sekarang kenapa gua harus belajar? Kenapa lu ngatur? Gitu. Jadi begitu ke gurunya. Guru mukul, gue laporin polisi. Udah susah. Oke, nih sekolah tempatnya kayak gitu. Masukin pondok tuh, kasusnya pondok kemarin kayak apa. Oke. Jadilah dia mau di mana aja salah kan nih. Ke jalanan salah, ke pondok salah, ke sekolah salah. Oke. Ini masalahnya nih, lanjut lagi nih. Terus ada gubernur ngasih solusi kan. Ya terus lu mau ngomong apa? Udah gitu aja. Saya bukan orang yang sepenuhnya setuju dengan itu, tapi saya jadi orang yang kalaupun membantah, saya nggak punya solusi. Karena solusi saya memang sejak awal adalah undang-undangnya diberesin, stop undang-undang Belanda. Negara kita negara pemaaf banget. Kan kita early bird banget pemaafnya tuh. Lihat gak? Nanti kalau Israel sudah mengakui Palestina, kita siap kok bersahabat dengan Israel. Buset, belum juga kejadian, udah siap banget nih bersahabat. Lah gue tanya, orang diselingkuhin pacar, lama nggak prosesnya? Oh sakit hati dulu nangis-nangis ya kan, oh, mau nyalain shower dulu, curhat-curhat dulu, ya kan ya, dengerin lagu It Gitaf dulu, Kunto Aji gitu kan ya. Setelah 2-3 tahun, apakah tetap bisa ketemu sama pacarnya? Mantannya tadi, apakah tetap bisa menerima dia menjadi hubungan bilateral yang baik? Nggak bisa, tetap susah. Lah ini masih kejadian, tiap hari orang dibunuhin. Dan dia sudah bisa what if. Nanti kalau kamu, udah bisa gitu loh. Saking pemaafnya negara kita. Kemarin apa kata beliau? Kalau ada orang koruptor yang mau ngaku, apa? Nanti bisa lah kita ngomong baik-baik. Iya enggak?
Koruptor ngaku lah, ngomong di belakang, balikin semua duit negara, nanti kita bebasin. Gitu kan, baik banget kita emang. Sekarang gue tanya, kita dijajah Belanda lama nggak? Sekarang hukum kita nih hukum mana? Belanda. Wih, kita benci penjajah, benci banget sampai hukumnya kita pakai. Baik banget emang kita. Ngerti maksud saya? Memang tadi solusi, kalau saya pribadi ditanya solusinya apa? Solusinya ganti hukum. Hukumnya apa ya? Terserah lu, rapat lah orang Indonesia, rapat. Masa iya pakai hukum menjajah, hukum Eropa, nilainya aja ke barat-baratan, sistemnya nggak jelas. Bayangin maling ditangkap, disekolahin di penjara, kan disekolahin itu. Orang dia ketemu senior maling di situ. Nanti kan keluar belajar maling, makin canggih malingnya. Nah dia hidup pakai duit siapa? Duit pajak kita. Kita dipajakin untuk bayarin hidup maling. Tahu nggak hukuman paling berat terhadap pemerkosa? 15 tahun penjara. Kemarin ada bapak memperkosa anaknya 5 kali berturut-turut. Tahu hukuman maksimalnya 15 tahun penjara. Kalau di Islam hukum apa? Hukuman mati. Beres. Ada pelaku mati, yuk kita sibuk kerja lagi. Kan gitu, fokus. Lah kita sekarang aduh, ada ditangkap gelisah. Aduh, ntar kalau suami gue kena pelakor gimana ya? Kan kalau Islam jelas dong. Ada pelakor, mati, selesai. Lu kawin lagi. Kan beres. Kan pelakor sama peselingkuh cocok kan? Ya cocok, ngapain lu tangisin? Datangin ke hukum pemerintah, dihukum rajam, hentikan tangisanmu, nikah lagi, selesai. Supaya produktif gitu loh hidupnya. 1300 tahun, Anda tahu nggak angka potong tangan berapa? 1300 tahun, angka potong tangan berapa? 300. Artinya apa? Satu potong tangan di live streaming ke semua orang. Karena dulu kan di lapangan terbuka. Kira-kira yang kapok berapa orang? Ngerti ya? Jadi hukum itu gitu tuh. Mencegah, karena sekali dihukum orang yang dipotong tangannya juga kapok, koruptor nih. Ya kan kapok, kemana-mana bisa korupsi, nggak malu dia orang kemana-mana buntung. Lah sekarang orang yang udah aja di Agus Buntung aja masih ngelakuin. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti? Jadi hukum tuh gitu, Islam tuh luar biasa. Orang Allah dilawan. Allah tuh ngasih hukum keren, ini selesai masalahnya, udah nggak bakal ada lagi orang mau nyolong gitu. Nah masalah Islam tuh luar biasa tuh. Keluarga diatur nggak sama Islam? Ngurus anak diatur nggak sama Islam? Sebelum nikah bahkan diatur nggak? Diatur semua, sehingga masalah tadi anak bandel masuk barak itu masalah receh. Masalah sebabnya tuh ada tuh, sebab utamanya. Nah itu yang nggak diselesaikan negara kita. Kita cuma masalahin, ya kita cuma ngeberesin masalah-masalah receh. Ya, simpel terakhir sebagai analogi ya. Bayangin di sini tuh bocor. Nah, ketika bocor, banjir kan? Apa yang rusak? Karpet jadi bau, berjamur, Al-Quran jadi ancur-ancuran. Oke, kemudian apa? Ini layar monitor ini jadi konslet. Bayangin, terus solusi dari saya adalah memperbaiki layar monitor. Di servis. It's good. Ayo kita ganti karpet, kita cuci karpet berjamaah. Ayo kita sekarang udah mulai harus membuka wakaf donasi Al-Quran untuk mengganti Quran yang rusak. Semua solusi tadi baik gak? Baik, tapi besok bakal gitu lagi kalau gentengnya gak dibenerin. Nah sekarang mental bangsa kita masih suka yang tadi tuh, benerin layar, benerin karpet, selalu ngeberesin masalah yang udah kejadian. Tapi lupa rapat, kayaknya masalah utamanya apa dan serius ngurusin itu dulu. Ya, nah apakah solusinya itu kita karena kurang kenyang makanya dikasih makan, gue nggak tahu. Tapi wallahualam ya, sekali lagi kita kan milih mereka untuk menentukan hidup kita. Jadi semoga beliau-beliau punya amanah untuk lebih jauh berpikir, lebih rajin berpikir tentang masalah ini sebenarnya gara-gara apa. Itu ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida, Hyung. Oke, jawabannya tadi ya. Tadi sudah terjawab ya teman-teman. Tas itu kan nanya soal NPD ya. Yang NPD itu kan versi-versi mini itu kan orang-orang yang kayak pick me gitu ya Hyung ya. Yang kayak, aduh suara gue jelek nih tapi padahal dia suaranya bagus tuh. Orang ngeselin yang pengen ditonjok orang kayak gitu tuh kan. Terus satu lagi jawabannya soal barak militer berarti kan lebih ke arah harusnya preventif ya Hyung ya. Jadi kayak masalah bangsa kita apa harusnya hukumnya mengatur untuk mempreventif bukan membereskan masalah. Emang rumit yang namanya Deddy itu, Deddy Corbuzier maksud saya. Sama satu lagi tadi program makam bergizi gratis. Prabowo juga rumit Hyung, Edi Prabowo maksudnya. bukan yang gitu, itu bahaya kalau gitu. Tapi tadi saya baru inget Hyung, ada satu lagi yang bertanya via chat. Satu lagi mungkin ya, mungkin teman-teman kita menutup sesi pertanyaan secara offline, tapi ada yang bertanya secara tersesat, Habib jawab.
Bang mau minta saran, saya sampai saat ini ngerasa punya circle gini-gini aja. Circle, kelompok. Kalau ada baby boomers di sini nggak tahu circle, grup, ya kan. Sering nongkrong tapi obrolan nggak kemana-mana. Adu nasib tapi kadang nggak ada penyelesaian juga. Oh ini yang gini-gini yang kayak, lalu mau mending lah gua, itu yang gitu-gitu tuh. Nah terus gimana ya bang supaya punya circle tongkrongan? Nih circle apa tongkrongan nih? Kalau circle biasa di coffee shop, kalau tongkrongan di warung kopi ini beda nih. Yang seenggaknya saling support atau narik gua buat berubah ke arah yang lebih baik. Jadi gimana cara kita bisa punya circle yang bisa mengarahkan kita buat jadi lebih baik ke depan Ahyung? Itu gimana jawaban Ahyung? Ya, pertama maksimalkan yang dipunya. Itu rumus pertama. Karena banyak banget orang ngomong, Kak aku juga pengen jadi A, jadi B, jadi C, kayak Kak Fuad bisa gini, bisa gitu. Tapi apalah aku orang kampung, di kampungku nggak ada pengajian begini, nggak ada pengajian begitu. Itu pertanyaan harusnya di tahun 98. Ini 2025 guys. Lu bisa nonton Ustadz Adi Hidayat tanpa ketemu. Artinya maksimalin. Yang Allah kasih baru internet, ya internet. Ya, yang Allah kasih baru kamera HP, ya pakai itu kamera HP. Yang Allah kasih, apa yang Allah kasih itu dulu. Ada yang bahkan gak bisa ke pengajian karena ngurusin mama yang lagi sakit, ya itu maksimalin. Kenapa? Kalau kita bersyukur Allah tambah nikmatnya. Sesederhana kayak, ini orang dikasih HP doang tapi bisa jadi kayak begini kebaikan dari dia. Nanti insya Allah dikasih rezeki lagi, kayak gitu orang lebih. Tahu polanya ya? Makanya udah, circle yang ada sekarang maksimalin. Masih untung kan circle lo itu, kalau circle lo Abu Jahal misalkan. Ya maksudnya kan banyak circle yang lebih parah gitu loh. Karena orang suka begitu, papa aku ini toksik, bapak lu siapa? Fir'aun. Lah Nabi Musa bapak angkatnya siapa? Fir'aun. Tetap aja Musa jadi Musa kan? Nggak jadi Fir'aun. Ya, coba circle-nya Nabi Yusuf tuh. 10 saudara yang ngebuang dia ke sumur, segitunya circle lu. Enggak, makanya jangan, kalau mau banding-bandingin hidup nih, bandinginnya sama Nabi tuh. Ya, hidup mereka lebih sengsara, tapi mereka jadi nggak rusak kan? Tetap nggak rusak kan? Ini tadi mereka punya konsep diri yang jelas dan do the best dengan apa yang mereka punya. Ya punyanya ini kita maksimalin. Di penjara yang nulis buku kan segitunya tuh mereka. Jadi udah apa yang dipunya sekarang circle-nya maksimalin. Ya. Nah yang berikutnya lagi nanti teman-teman insya Allah kalau sudah maksimalin itu akan Allah buka jalan. Doa pertama gue ketika dulu awal hijrah itu kan ke pengajian random. Pokoknya ini ada motor, ada jadwal pengajian di mana datang. Bahkan nggak ngerti tuh Islam tuh ternyata berpecah belah menjadi 72 golongan tuh nggak tahu dulu gue. Ya, pokoknya ada ustadz pakai baju gamis, cium tangan aja gue. Karena masih awal hijrah, nggak tahu kalau ternyata antar ustadz juga nyinyir. Ada begitunya ternyata kan. Jadi nggak ada tuh bilang kayak pengajian A, pengajian B, nggak tahu, pokoknya jalan aja lempeng. Cuman sering salah kostum tanda kutip. Kenapa? Datang ke sini pengajian. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Oh masih opening nih kata gue. Jamaah rahimakumullah. Innallaha fi kalamina lihat ternyata bahasa Arab. Dari ujung ke ujung bahasa Arab. Ternyata itu emang kajiannya berbahasa Arab. Lu kebayang gak perasaan gua? Nanti kan? Datang lagi ke sebuah tempat lagi ngebahas fikih dakwah. Orang yang gak pernah sholat belajar fikih dakwah. Kayak gue lagi peduli sama diri gue harus peduli orang lain nih sekarang. Nah bayangin ya, nah saking randomnya tapi tadi bismillah lah jalan terus sampai bingung tuh. Sampai bener-bener, lu kebayang gak ngaji sampai bego tuh. Kayak ini gimana sih gitu. Tapi yaudah di jalan real. Saksinya tuh gue berdua sama temen gue yang lagi hijrah juga. Ya Allah semoga kita tuh bisa dapat dari nol, ngaji dari nol. Ternyata Allah buka, ketemu satu ustadz, sama-sama kita lagi jadi jamaah seminar gitu, seminar bisnis islami, dia nanya kamu punya usaha apa, ngobrol-ngobrol, ternyata beliau punya circle, namanya Wimar Aditya. Ya kan ya, dari situ dia punya kelas eksekutif yang ngaji, ngefast, nge-slow itulah, dari nol kan itu, dari akidah, ya Allah kejawab. Malah jadi tim, jadi orang bilang, Kak gimana caranya jadi tim Ustadz Felix Xiao? Nggak tahu, lah gue juga nggak pernah minta. Ya kan, nah lu pikir enak dijajah Cina. Ya, jadi nggak pernah minta, lebih ke doa aja ya Allah. Nih yang ada di sini kopi aku maksimalin nih ya Allah. Nanti kan Allah akan kasih lagi, kasih Allah, makasih ya Allah. Tadinya handphonenya ini mic kepada kamera ya Allah, makasih ya Allah, maksimalin. Dan seterusnya. Jadi itu semoga Allah bukakan jalan setelah kita memaksimalkan circle yang sudah ada itu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti memaksimalkan circle yang ada ya. Betul. Mungkin yang nanya di sini tapi nggak berani. Jadi semoga siapapun yang bertanya terjawab ya pertanyaannya. Siap. Mungkin bisa langsung closing statement Hyo. Oke. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu saya mohon maaf kalau udah agak kemalaman nih, udah kelewatan 10 menit ya. Jadi sebagai penutup saya cuma mau nyampein Bapak Ibu sekalian khususnya milenial ke atas ya. Kondisi zaman sudah berubah, jadi saya mewakili para Gen Z minta maaf kalau mereka bandel ya. Memang mereka butuh treatment khusus.
Kalau Bapak pusing ini mau disebut apa, anggap aja mereka kelainan mental ya. Jadi mereka ini lagi, karena mereka selalu butuh healing mulu healing ya. Bapak Ibu ada healing? Kagak ada. Kata healing itu gak pernah dikenal oleh kita dulu ya. Jadi mereka ini beda Bapak Ibu, memang zamannya sudah menuntut itu, zamannya sesetres itu, informasinya terlalu padat masuk ke kepala mereka, makanya ada istilah, aku tuh sendiri tapi kepalaku berisik. Itu kejadian nyata Pak, karena mereka informasinya terlalu banyak, nggak penting. Jadi maklumi saja, barang-barang pegangan tangan, karena mau nggak mau, estafet ini peradaban akan pada mereka. Yang berikutnya untuk Gen Z dengerin, ya, ketakutan kalian kepada banyak hal itu nggak apa-apa, itu baik. Itu langkah awal itu, karena itu memprevensi kalian dari hal-hal yang buruk, dari orang-orang yang mau nipu, ya, dari narasi-narasi lama yang mau menipu kamu, mau ngambil duitmu, mau ngambil kepercayaanmu, mau ngambil suaramu, kan itu ya. Itu tuh Gen Z udah nggak percaya gitu-gitu, bagus. Tapi jangan sampai keterusan, bahkan kebaikan pun kamu jadi takut. Jadi dengar baik-baik ya, ketakutan itu adalah karena ketidaktahuan. Bayangin ini gelap nih, kalau gelap pasti orang jalannya ragu-ragu, takut nabrak, bagus. Karena kalau ada orang gelap lalu lari, nabrak tuh, dan sakit nabraknya. Jadi bagus orang dalam kegelapan dia berhati-hati itu bagus. Karena ada orang lain dalam zaman dulu ya, bapak-bapak kita tuh gelap, ada yang megang tangannya, Pak ikut saya aja, iya ikut gitu. Kalau Gen Z gelap, bentar, gue gak tahu lu siapa. Gue mau nyari sendiri jalan hidup gue, kan gitu Gen Z ya, bagus. Nah tapi yang disebut nyalain lampu adalah ilmu. Belajarlah supaya satu demi satu jalanmu terlihat. Oh ini jurang, oh ini jalan Shirathul Mustaqim. Jadi jangan jadikan alasan ketakutanmu menikah untuk tidak belajar menikah itu apa. Jangan ketakutanmu pada laki-laki tidak belajar menjadi ibu itu seperti apa. Jangan ketakutanmu mempunyai anak pengen child free, jangan. Itu gak bertanggung jawab. Sudahlah takut punya anak, sekarang harus belajar. Kenapa ketakutan itu muncul? Emang ibu tuh gimana? Beban peradaban ini gimana? Kalau lu takut ngambil beban, ya belajar kenapa pemimpin tuh seperti apa. Maka program-program seperti tadi yang Rizka bikin itu program yang memang kita ikuti karena kita tuh tahu bahwa kita tuh nggak punya ilmu, kita tuh penuh ketakutan dalam hidup, dikit-dikit nabrak makanya kita nggak berani melangkah, di kamar wae nggak pernah ketemu orang. Ya bagus, tapi terusin dengan menuntut ilmu supaya ilmu itu menjadi cahaya yang bisa nunjukin kita mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Jadi kita akhirnya berjalan tapi ke jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.